Ya, terus share screen-nya. Oke, kita mulai saja ya dengan pengantar saya dulu. Seperti biasa, perkuliahan ini mata kuliah filsafat pendidikan. Kemudian sambil menunggu kelengkapan daripada jumlah peserta, saya untuk menggunakan waktu yang ada, kita langsung saja menyampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang dapat berhadir. Kemudian tentunya kita berharap bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini dapat lancar. Seperti biasa, saat ini saya akan menyampaikan tujuan perkuliahan dengan tema pemikiran aliran filsafat progresivisme tentang pendidikan. Kemudian tolong dicek kehadirannya, tolong dijaga kehadirannya di portal masing-masing supaya melakukan presensi. Agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan maksimal, maka kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita bernilai ibadah dan mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami materi yang disampaikan oleh penyaji. Baiklah, kita mulai saja berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berdoa selesai, kemudian sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu pemikiran aliran filsafat progresivisme tentang pendidikan, maka tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi pemikiran aliran filsafat progresivisme tentang pendidikan. Tentu saja dengan setujuan satu, bahwa pemikiran filsafat progresivisme tentang pendidikan ini dibahas mulai pengertian sampai pada hal yang mempengaruhi daripada filsafat ini terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin kegiatan diskusi kita, dan di akhir daripada kegiatan ini saya meminta pukul 16:15 ya, untuk diberikan kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan refleksi daripada diskusi yang telah berlangsung. Baiklah, kepada yang diberi tugas sebagai moderator, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul walau masih dalam suasana daring. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan oleh kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini adalah sesi pertama, sesi pembukaan, sesi kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi ketiga, sesi tanya jawab, dan sesi terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan kami menyampaikan materi kami yang berjudul Aliran Filsafat Progresivisme dalam Pendidikan. Jadi kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Marliani dengan nomor absen 04,
Ada rekan saya Muhammad Diki Saputra dengan nomor absen 07, ada Nur Azizah dengan nomor absen 13, ada Mahmudah dengan nomor absen 18, dan ada Muhammad Adiatoni dengan nomor absen 29. Next slide, operator. Nah, sebelumnya kita mengenali sejarah lahirnya aliran progresivisme dulu. Jadi, aliran progresivisme lahir di Amerika akhir abad 19 menjelang awal abad 20. Mula-mula istilah ini bersifat sosiologi guna menyambut gerakan sosial politik di Amerika ketika proses industrialisasi dan urbanisasi menjadi gejala yang begitu masif. Dalam ruang politik, gerakan-gerakan progresivisme ini diantaranya dipelopori dua tokoh, yaitu ada Robert Follett dan Woodrow Wilson, yang sepanjang waktu keduanya terus melakukan upaya-upaya pada kekuasaannya politik yang dipandang kontraproduktif dengan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Sementara di sisi lain gerakan ini berupaya menghilangkan monopoli ekonomi, termasuk berbagai pengupayaan pada hunian-hunian masyarakat pinggiran. Jadi, sebagai suatu aliran filsafat pendidikan, progresivisme lahir sebagai protes terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan konvensional yang bersifat formalis, tradisionalis yang telah diwariskan oleh filsafat abad ke-19 yang dianggapnya kurang kondusif dalam melahirkan manusia-manusia yang sejati. Aliran ini memandang bahwa metodologi pendidikan konvensional yang menekankan pelaksanaan pendidikan melalui pendekatan mental, disiplin, passive learning, yang telah menjadi karakteristik pendidikan selama ini tidak sesuai dengan watak humanitas manusia yang sebenarnya. Begitu juga Immanuel Kant yang melihat manusia sebagai makhluk memiliki martabat yang tinggi, dan Hegel yang mengajarkan bahwa alam bersifat dinamis dan selalu berada dalam suatu gerak dalam proses perubahan dan penyesuaian tidak ada hentinya. Jadi hukum gerak manusia selalu dalam bentuknya yang natural dengan gerakan yang pasti akan mengarah pada perubahan dan perbaikan taraf hidup. Itulah awal mula istilah lahirnya progresivisme. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian digunakan pula dalam ruang pendidikan untuk menyambut aliran pendidikan yang mencoba mengkritisi pendidikan tradisional. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Yeni tadi mengenai sejarah aliran progresivisme. Kita lanjut pada penjelasan aliran progresivisme. Nah, apa sih itu aliran progresivisme? Jadi, aliran progresivisme itu adalah sebuah aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme itu merupakan suatu aliran pendidikan yang bukan sekedar hanya pada penyampaian materi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik, melainkan adalah sebuah aktivitas pendidikan yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir kepada peserta didik. Nah, jadi di sini peserta didik itu dituntut untuk berpikir secara sistematis, sehingga nanti mereka itu akan mampu memberikan analisis pertimbangan, membuat kesimpulan menuju alternatif yang memungkinkan untuk memecahkan masalah ketika mereka itu menghadapi masalah. Nah, lalu pada aliran progresivisme ini adalah salah satu aliran pada filsafat pendidikan yang bisa dikatakan sebagai aliran yang modern, di mana aliran ini menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Nah, lalu aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu yang berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru, melainkan hanya kepada peserta didik, di mana peran guru dalam aliran progresivisme ini hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai pembimbing dan pemberi arahan kepada peserta didik. Nah, lalu adapun tujuan dari aliran ini adalah untuk merubah praktek pendidikan yang terkadang itu bersifat atau terkesan otoriter menjadi pendidikan yang bersifat lebih demokratis.
atau menghargai pendapat para peserta didik. Nah, lalu pada aliran progresivisme ini mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang melibatkan peserta didik lebih banyak. Dengan menerapkan aliran progresivisme ini, maka harapannya mampu membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih berkualitas, sehingga mampu mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas di Indonesia. Lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan kepada landasan filosofis progresivisme. Nah, progresivisme itu beranggapan bahwa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh manusia itu tidak lain karena kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan berdasarkan tata logis dan sistematis berpikirnya. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan ilmu yang bersifat dinamis atau berubah-ubah menyesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa kemajuan manusia itu dalam menjalani kehidupan, di mana seperti yang kita ketahui saat ini kan banyak sekali alat-alat teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu merupakan salah satu kemajuan ilmu karena adanya kemajuan yang ada di dalam masyarakat. Semakin banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh manusia, maka semakin maju pula suatu masyarakat yang ada di negara tersebut. Oke, silahkan next slide. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah pandangan ontologi progresivisme. Nah, jadi ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionistis yang kuat. Pengalaman diartikan sebagai ciri dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, tindakan, dan perbuatan. Manusia akan tetap hidup berkembang jika ia mampu mengatasi perjuangan, perubahan, dan berani bertindak. Jelaslah bahwa selain kemajuan atau progres, lingkungan dan pengalaman mendapatkan perhatian yang cukup dari progresivisme. Sehubungan dengan ini, menurut progresivisme, ide-ide, teori-teori, atau cita-cita tidaklah cukup diakui sebagai hal-hal yang ada, tetapi yang ada ini haruslah dicari artinya bagi suatu kemajuan atau maksud-maksud yang lainnya. Di samping itu, manusia harus dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup yang mempunyai banyak persoalan yang silih berganti. Nah, selanjutnya adalah pandangan epistemologi progresivisme. Progresivisme mengadakan pembedaan antara pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum prinsip, proses kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Pengetahuan harus sesuai dan dimodifikasi dengan realita baru dalam lingkungan, sedangkan kebenaran adalah kemampuan suatu ide dalam memecahkan masalah. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pandangan aksiologi progresivisme. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, sehingga memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu baik atau buruk dapat dikatakan ada apabila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Lanjut. Berikutnya ada pandangan progresivisme terhadap pendidikan. Asas pokok atau ide pokok aliran ini adalah bahwasanya manusia selalu tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya, yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, aliran ini selalu memandang bahwa pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan, sehingga seorang pendidik mesti selalu siap untuk senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan yang terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Filsafat progresivisme memandang bahwa pendidikan bukan hanya sekadar mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, melainkan melatih kemampuan dan keterampilan mereka dengan memberikan rangsangan yang tepat.
dalam bidang pendidikan. Filsafat ini dipelopori oleh dua tokoh pendidikan, yaitu John Dewey dengan jargon utamanya pendidikan sebagai instrumen rekonstruksi sosial. Dalam bidang pendidikan, filsafat sebagai aliran filsafat modern, aliran progresivisme menghendaki adanya perubahan yang radikal dengan menekankan kompetensi peserta didik melalui pengalaman belajar, kemampuan mengelola diri, serta perubahan secara pribadi yang memberi dampak apresiasi dan kreativitas peserta didik. Hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi selanjutnya oleh teman saya. Sebelumnya nih, teman-teman masih semangat kan untuk mendengarkan materi selanjutnya? Masih semangat dong, masa enggak? Yang selanjutnya yaitu kita masuki pemaparan, yaitu tentang pembahasan implementasi progresivisme di dunia pendidikan. Aliran progresivisme dalam filsafat pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif, sedangkan pendidik berperan secara pasif atau secara fasilitator dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi dengan dilakukannya metode pembelajaran student-centered learning dapat menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif serta mengelola kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam implementasi aliran progresivisme ini di dalam dunia pendidikan itu lebih menekankan peran keaktifan peserta didik dibandingkan dengan pendidik. Pendidik itu hanya sebagai motivator, yaitu sebagai pendorong untuk belajar. Sedangkan menurut implementasinya, aliran progresivisme ini, proses pendidikan mempunyai 3 segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang dikembangkan, yang akan dikembangkan. Dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu akan dibimbingnya. Yang kedua, guru dalam melakukan tugasnya dalam praktik pendidikan itu berpusat pada anak, mempunyai peranan-peranan sebagai fasilitator, motivator, konselor siswa dalam kegiatan belajar secara mandiri. Yang ketiga, guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik anak, yaitu guru itu harus memahami setiap karakteristik anak, karena seperti yang kita ketahui kan, setiap karakteristik anak itu mempunyai ciri yang berbeda-beda, maka guru harus lebih mengetahui terhadap teknik-teknik seperti memimpin perkembangan siswa serta kecintaan kepada anak agar dapat melaksanakan peranan-peranannya dengan baik. Yang keempat, dalam prinsip-prinsip pendidikan, peranan guru tidak langsung, melainkan memberi petunjuk kepada siswa. Kebutuhan dan minat siswa akan menentukan apa yang akan mereka pelajari. Anak harus diizinkan untuk merencanakan perkembangan diri sendiri, dan guru harus membimbing kegiatan belajar. Jadi metode dalam pembelajaran progresivisme ini seperti belajar sambil bermain, yaitu suatu pembelajaran dilakukan berpusat kepada peserta didik, sedangkan pendidik hanya menjadikan fasilitas agar tercipta sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah dalam berdaya pikir, yaitu seperti berpikir kritis ataupun berpikir memecahkan suatu permasalahan yang di sekolah dasar, yaitu permasalahan mulai dari yang sederhana. Dalam proses permainan terdapat unsur aturan-aturan yang harus ditaati, mengerti orang lain, toleransi, kerjasama, dan persahabatan. Nah, jadi dalam
belajar sambil bermainnya itu misalnya membentuk sebuah kelompok dapat mendapatkan sisi positifnya dari peserta didik, yaitu menjadi taat, saling berinteraksi satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, toleransi, kerjasama, dan sebuah persahabatan. Oleh karena itu, melalui permainan, anak dapat dirangsang dan dilatih kecerdasan personalnya, karena anak dapat berinteraksi sosial dan berempati. Next, selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 6 atas penyampaian materi hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini akan dibagi menjadi 2 sesi saja, dan setiap sesi akan dibatasi maksimal 4 orang penanya tercepat. Bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum dipersilahkan membacakan pertanyaan. Kemudian pertanyaan dimohon untuk ditulis ulang di kolom chat. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, baiklah, di sini sudah ada 4 orang penanya. Kepada Anissa Fitriani dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan nomor absen 34. Izin bertanya kepada kelompok 6. Nah, pada penerapan aliran filsafat progresivisme ini kan pastinya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, jadi pertanyaan saya, apa saja dampak negatif dan dampak positif dari penerapan aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan? Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi, apa dampak positif dan negatif dari penerapan aliran filsafat progresivisme? Nah, selanjutnya kepada Faridah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faridah dengan nomor absen 1 dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi dijelaskan pandangan ontologi dan epistemologi terhadap filsafat progresivisme. Nah, bagaimana keterkaitan antara pandangan ontologi dan pandangan epistemologi terhadap filsafat progresivisme dalam dunia pendidikan? Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi tadi inti pertanyaannya keterkaitan pandangan ontologi dan epistemologi dalam dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya kepada Faridah Hayati dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faridah Hayati dengan nomor absen 03. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah contoh pelaksanaan aliran progresivisme ini dalam dunia pendidikan? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, jadi inti pertanyaan dari Faridah Hayati, contoh pelaksanaan
aliran progresivisme dalam pendidikan. Baiklah, selanjutnya kepada Nikadek Sapnamonika dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikadek Sapnamonika dengan nomor absen 06. Pertanyaan saya, seberapa pentingkah implikasi aliran progresivisme dalam dunia pendidikan? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi pertanyaannya itu seberapa pentingkah implikasi progresivisme dalam dunia pendidikan? Baiklah, kepada kelompok 6 dipersilakan untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Diberi waktu selama 5 menit. Jadi nanti 15:20 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan.
Baiklah, jam telah menunjukkan jam 15.20, waktunya sudah habis. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan pertama dari Anissa Fitriani. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa Fitriani tadi mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan aliran progresivisme dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk kepada dampak positif dan negatifnya, kita ulang kembali penjelasan mengenai aliran progresivisme tadi, di mana aliran progresivisme tadi adalah aliran filsafat pendidikan yang menginginkan perubahan pendidikan untuk menjadi lebih maju, di mana pada aliran ini pendidikan itu berfokus pada anak didik dan guru itu hanya berperan sebagai fasilitator, di mana guru hanya membimbing atau mengarahkan peserta didik. Jadi pada aliran ini anak didik harus dituntut aktif dan kreatif dalam pembelajaran, tidak hanya terpaku pada penjelasan guru, tetapi mereka itu mampu mengeksplorasi bakat dan kemampuan mereka dengan arahan dan bimbingan dari guru. Nah, baik, kita masuk kepada dampak positif. Adapun dampak positif dari penerapan aliran progresivisme ini, yang pertama, anak didik yang dihasilkan dengan penerapan aliran ini akan berkualitas, karena aliran progresivisme ini tadi kan mengikuti perkembangan pada ilmu pengetahuan itu mengikuti perkembangan pada masyarakat. Jadi semakin berkembang masyarakat, maka ilmu juga akan semakin berkembang. Jadi anak didik yang dengan sekolah yang menerapkan aliran progresivisme ini, anak didiknya itu tidak kudet. Yang kedua, anak akan memiliki kreativitas dan bakat karena mereka itu bisa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi hal baru. Adapun dampak negatif dari sebuah aliran filsafat progresivisme ini, yang pertama itu ada anak itu merencanakan sesuatu secara sendiri sehingga dia sulit untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dia kerjakan. Yang kedua, anak didik itu memiliki sifat individu karena setiap anak itu pasti memiliki bakat dan kreativitas yang berbeda-beda. Jadi mereka itu cenderung bekerja secara sendiri-sendiri pada aliran progresivisme ini. Baik, itu saja jawaban yang saya dapat berikan untuk pertanyaan dari Anissa Fitriani tadi. Semoga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Mahmudah atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan untuk satu orang saja. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mahmudah tadi? Jika tidak ada, kepada Anissa Fitriani, apakah jawaban tadi sudah bisa diterima? Silahkan dikonfirmasi. Baik, terima kasih kepada Mahmudah atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Adapun dampak positif terlebih dahulu antara lain yaitu anak didik yang dihasilkan pada penerapan aliran progresivisme ini akan berkualitas karena mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamis. Dengan kata lain, tidak kudet. Yang kedua, anak didik akan memiliki kreativitas dan bakat yang beragam karena mereka memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi hal baru. Adapun yang dampak negatifnya antara lain yaitu anak didik merencanakan sesuatu sendiri sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil dari tugas yang ia kerjakan. Selanjutnya, anak didik akan memiliki sifat individu atau sendiri-sendiri karena setiap anak pasti memiliki bakat dan kreativitas yang berbeda-beda. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Farida. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Azizah, nomor absen 13. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Farida. Bagaimana keterkaitan antara pandangan ontologi dan epistemologi filsafat progresivisme dalam dunia pendidikan? Pada pandangan ontologi, dalam progresivisme menolak pendidikan tradisional yang bersifat hierarkisme dan menggunakan metode belajar duduk, dengar, hafal, catat yang membuat siswa bersifat aktif dan pasif. Progresivisme menolak dualisme klasik yang memisahkan ide dan materi, mind body, show body, memisahkan teori dan praktik, pendidikan umum dan kejuruan,
teori dan seni terapan, pemikiran, dan aksi. Sedangkan epistemologi progresivisme memisahkan pengetahuan objektif dan subjektif, fisik dan psikis, empiris dan rasional, intelek dan emosi, pemisahan antara pengetahuan dan pekerjaan, teori dan praktik, dan dalam progresivisme, ide bukan sesuatu yang terpisah dari pengalaman, tetapi merupakan aspek yang tak terpisahkan dari tindakan manusia. Metode eksperimental dan instrumental serta problem solving sangat penting dalam dunia pendidikan. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Nur Aziza. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan untuk satu orang saja? Dipersilahkan. Jika tidak ada, mengingat waktu, kepada Faridah, apakah jawaban tadi sudah bisa diterima? Silahkan dikonfirmasi. Baik, terima kasih Nur Aziza atas jawabannya. Sudah dapat saya pahami bahwa keterkaitan antara ontologi dan epistemologi dalam filsafat progresivisme tadi, pada ontologi itu menolak metode pembelajaran konvensional seperti belajar duduk, serta memisahkan beragam submata pelajaran. Nah, sedangkan pada epistemologi sama seperti ontologi, dia memisahkan antara pengetahuan dan pekerjaan fisik. Nah, pada filsafat progresivisme itu menolak kedua pandangan tersebut. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari Faridah Hayati. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab dari pertanyaan Faridah Hayati tadi, yaitu bagaimana contoh pelaksanaan aliran progresivisme dalam pendidikan. Jadi, pendidikan progresivisme menekankan kepada peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan pemikiran, terutama dalam hal pemecahan suatu permasalahan. Jadi, adapun implementasi progresivisme dalam pendidikan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu seperti makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru. Jadi, contoh pelaksanaan aliran progresivisme yaitu dalam kebebasan nilai, kebebasan untuk memilih jurusan, kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi, serta masih banyak lagi penerapan kehidupan dengan menggunakan filsafat progresivisme. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya Yeni. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Yeni? Dipersilakan untuk satu orang saja. Jika tidak ada, kepada Faridah Hayati, dipersilakan untuk mengkonfirmasi jawabannya. Baik, terima kasih kepada Yeni Mariani yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya simpulkan di sini bahwa implementasi progresivisme itu dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru. Contoh pelaksanaan aliran progresivisme yaitu dalam kebebasan nilai, kebebasan untuk memilih jurusan, kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat peserta didik itu sendiri. Dan masih banyak lagi penerapan kehidupan dengan menggunakan filsafat progresivisme ini. Itu saja yang bisa saya konfirmasi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali atas konfirmasinya. Selanjutnya kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Nikadek Sapna. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya kembali izin menjawab pertanyaan dari Sapna. Seberapa pentingkah implikasi aliran progresivisme dalam pendidikan? Jadi jawabannya sangat penting. Yang mana tadi juga sudah dijelaskan bahwa aliran progresivisme ini kan adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif, sedangkan pendidik berperan secara pasif atau sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini juga, peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya.
yang mana itu penting agar peserta didik lebih aktif, kreatif, dan membentuk sikap mandiri anak didik dalam memecahkan berbagai problem kehidupannya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan untuk satu orang saja. Jika tidak ada, kepada Nika Deksakna Monika dipersilahkan untuk mengkonfirmasi jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Nur Azizah atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Di sini saya izin mengkonfirmasi, jadi sangat penting karena aliran progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif, sedangkan pendidik berperan secara pasif atau sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, di mana hal tersebut dapat memberikan kebebasan baik cara fisik maupun cara berpikir kepada peserta didik guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Sekian konfirmasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, berakhir sudah sesi pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua dengan aturan yang sama dengan sesi pertama. Maksimal 4 orang penanya tercepat. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baiklah, di sini sudah ada 3 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mengingat waktunya sudah menipis, kita cukupkan 3 pertanyaan saja untuk sesi kedua. Kepada Zahratun Nisa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa dengan nomor absen 35 yang bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya bagaimana pengembangan kurikulum menurut aliran progresivisme? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya tadi, bagaimana pengembangan kurikulum menurut aliran progresivisme? Baiklah, selanjutnya kepada Anida Sapitri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf, izin off-cam. Izin bertanya, bagaimanakah proses belajar dalam pandangan progresivisme? Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Anida tadi, bagaimana proses belajar dalam pandangan progresivisme? Baiklah, selanjutnya penanya terakhir dari Khalida Octavia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf saya off-cam karena masalah jaringan. Pertanyaan saya adalah apakah aliran filsafat progresivisme ini sesuai dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Halida tadi, apakah aliran filsafat progresivisme ini sesuai dengan pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia? Ketiga pertanyaan tersebut saling berkaitan. Yang pertama tentang kurikulum, yang kedua cara pelaksanaannya, dan ketiga pandangan proses belajarnya. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk mencari jawabannya selama mungkin cukup 3 menit mengingat waktunya. Jadi nanti sekitar jam 15.38 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Dipersilakan untuk mencari jawabannya terlebih dulu.
Baiklah, waktu sudah menunjukkan jam 15:38. Maka pada kelompok 6 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan Zahratunisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zahratunisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saputra dengan nomor absen 07. Baiklah, dari pertanyaan Zahratunisa yaitu dengan pertanyaan bagaimana pengembangan kurikulum menurut aliran progresivisme. Jadi menurut pandangan progresivisme yaitu kurikulum yang cocok adalah seperti semacam lab, yaitu melalui sebuah praktikum atau langsung terjun ke lapangan yang dimana ia terlihat sebagai sebuah kegiatan eksperimentasi yang semua kegiatan terinci sedemikian rupa sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya sehingga mencerminkan sebuah proses yang tidak terpisah-pisah. Pada aliran progresivisme ini, dalam hal ini peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir, yaitu lebih menekankan kepada peserta didik untuk berpikir kritis guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Kurikulum dalam aliran progresivisme dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia yang saling berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks. Kurikulum terintegrasi dengan masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan metode problem solving, yaitu dalam pembelajaran sehari-hari. Pandangan aliran progresivisme yang mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Seperti yang saya sebutkan dalam pemaparan materi tadi, seperti yaitu belajar sambil bermain. Cukup sekian jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin tidak ada penambah jawaban pada sesi kali ini. Kepada Zahratunisa. Baik, terima kasih kepada Muhammad Diki Saputra. Dapat saya simpulkan bahwasanya kurikulum menurut pandangan aliran progresivisme yang paling cocok adalah semacam laboratorium atau terjun langsung ke lapangan atau praktek yang langsung melihat kegiatan eksperimen yang semua kegiatan dapat terinci sedemikian rupa sehingga mencerminkan sebuah proses yang tidak terpisah-pisah. Jadi pandangan aliran progresivisme itu mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas konfirmasinya. Kepada kelompok 6, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Anida Sapitri. Baik, saya kembali menjawab pertanyaan dari Anida Sapitri, yaitu dengan pertanyaan bagaimanakah proses belajar dan dalam pandangan progresivisme. Jadi aliran progresivisme ini beranggapan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis, yaitu berjalan seiring dengan waktu sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai masalah di dalam kehidupannya. Karena kehidupan anak selalu bergerak dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitar, maka pendidikan menurut aliran ini mestilah dipandang sebagai suatu proses sosialisasi, yaitu saling berhubungan sosial antara satu sama lainnya. Keterjadiannya hubungan sosial antar teman oleh anak, misalnya yaitu suatu proses pertumbuhan dan pengembangan potensi intelektual anak
melalui berbagai pengalaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang kita ketahui, anak itu lebih condong melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Maka anak itu mempelajari dan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dan menjadikan contoh. Jadi kita sebagai seorang pendidik memberikan contoh karena anak itu memandang bahwa apa yang dilihatnya yaitu yang di sekitarnya. Proses ini mesti berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat manusia, karena memang manusia selalu berada dalam proses menjadi, yaitu manusia itu dalam suatu proses, bukan langsung menjadi itu. Oleh karenanya, sekolah yang ideal menurut aliran progresivisme ini adalah sekolah yang mengakseptasikan isi pendidikannya pada persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Selain itu, pandangan aliran progresivisme ini berpendapat bahwa akal manusia itu bersifat aktif dan selalu ingin mencari tahu dan meneliti, sehingga ia tidak mudah menerima begitu saja suatu pandangan atau pendapat sebelum ia benar-benar membuktikan kembali suatu kebenaran yang tersebut. Demikian jawaban dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh Anida Sapitri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Diki atas jawabannya. Kepada Anida Sapitri, apakah jawabannya sudah diterima? Silahkan dikonfirmasi. Baik, terima kasih Muhammad Diki Saputra atas jawabannya. Izin mengkonfirmasi, aliran progresivisme beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai problem kehidupannya. Karena kehidupan anak selalu bergerak dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitar. Maka pendidikan menurut aliran ini mestilah dipandang sebagai suatu proses sosialisasi, yaitu suatu proses pertumbuhan dan pengembangan potensi intelektual melalui berbagai pengalaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas konfirmasinya. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Khalid Oktavia, dipersilakan. Baik, moderator, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Khalid Oktavia. Aliran progresivisme sudah sesuai dengan pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Dapat dilihat dari beberapa contoh pelaksanaan aliran progresivisme, yaitu seperti dalam kebebasan nilai, kebebasan untuk memilih jurusan, kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dari peserta didik itu sendiri. Dari hal-hal tersebut bukan hanya sekadar contoh, melainkan beberapa hal yang sudah kita rasakan ataupun terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, penerapan aliran progresivisme sudah sesuai dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, atas jawabannya kepada Khalid Oktavia, dipersilakan untuk mengkonfirmasi jawaban. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mengkonfirmasi jawaban dari Muhammad Adiyatoni tadi. Jadi menurut Muhammad Adiyatoni bahwa aliran progresivisme itu sudah sesuai dengan pendidikan di Indonesia. Karena aliran progresivisme itu mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh pelaksanaan aliran progresivisme tersebut, yaitu dengan kebebasan nilai, kebebasan memilih jurusan, dan kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dan peserta didik. Dan dari peserta didik itu sendiri, yang mana hal tersebut merupakan contoh yang bagus terhadap penerapan aliran progresivisme yang ada di Indonesia. Itu saja yang dapat saya konfirmasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas konfirmasi jawabannya. Dapat disimpulkan dari ketiga pertanyaan tadi, pandangan progresivisme itu lebih aktif kepada peserta didik dan gurunya lebih pasif.
Dan kurikulum yang digunakan tadi seperti praktek itu sudah tertera pada contohnya kurikulum K13. Untuk pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia sedang memakai K13. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab hari ini, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah. Aliran progresivisme dalam filsafat pendidikan menekankan bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan sebagai fasilitator, pembimbing dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memberikan wawasan baru di mata kuliah pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak sampai akhir. Harapannya semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Saya selaku moderator memohon maaf jika pembawaan acara hari ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Suhaimi, MPD. Terima kasih, moderator. Beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk koreksi daripada makalah, PowerPoint atau PPT. Pada dasarnya ya, naskah yang berupa narasi ini dicarikan kata kuncinya. Setelah kata kunci itu disampaikan, didapatkan, lalu disusun mana yang terdahulu, yang mana yang menjadi prasyarat, kemudian yang mana yang merupakan hasil. Jadi ada 3 kriterianya, ada latar, ada action, dan ada hasil, ya, ada result. Dalam hal ini, kelompok ini minimal harus memperbaiki PowerPoint-nya. Bahkan tadi, kalau ini kan bersifat text box, lalu tadi dibacakan, lantas tiba-tiba karena text box-nya itu belum memenuhi daripada layar yang ada, lalu hilang di sini, nggak ada kalimatnya lagi, tapi disebutkan secara lisan. Itu artinya memang ada yang ketinggalan, karena itulah kelemahan daripada sistem penulisan yang langsung dipaste seperti ini yang diperoleh dari resume pada makalah. Mungkin kelompok ini akan bisa memahami maksud saya ya. Jadi pada dasarnya contoh saja ya, pada halaman 2 itu ada sejarah lahirnya aliran progres ini. Aliran progres ini berupaya intinya satu ya, bahwa di Amerika Serikat itu ada gerakan untuk melakukan perubahan terhadap pola politik di pemerintahan. Dalam artian perubahan industrialisasi, revolusi industri begitu, dan urbanisasi. Dampaknya daripada industrialisasi itu adalah urbanisasi. Apa maknanya? Dia pindah dari desa ke kota. Dalam artian di kota banyak daya tariknya akibat daripada revolusi industri tadi. Artinya di situ banyak pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Lalu orang pindah ke kota, dan di kota itu banyak fasilitas termasuk hiburan dalam hal ini. Lalu tidak saja di daerah kita, mungkin juga seperti juga di daerah kita ya, di Amerika juga seperti itu. Jadi terpusat kepada daerah yang maju atau daerah yang telah dipenuhi dengan kemajuan atau pusat daripada ekonomi. Lalu orang pindah ke sana. Oleh karenanya pasti ada dampak ya. Maksud saya dampak itu, orang yang banyak bekerja, orang yang telah berjuang
orang yang banyak berjuang untuk kehidupannya, maka dia akan sukses. Dan jauh melampaui daripada orang yang tidak berjuang sebesar dia. Oleh karenanya, di situ juga ada dampak daripada sosial, ada perbedaan kesejahteraan antara kalangan atas dan kalangan bawah. Itu pasti. Untuk bisa mencapai atau merubah rumah tangga yang ekonomi lemah menjadi ekonomi kuat itu, maka harus dengan cara belajar. Anaknya harus sekolah. Tadi juga disinggung, itu asal muasalnya ya. Kemudian yang terkenal tokohnya itu adalah Piaget, John. Kalau kita dalam dunia pendidikan itu, di sini yang saya sebut tadi tokoh pendidikan, itu ada beberapa orang pelopornya ya di sini tadi. Kalau dalam bidang politik itu adalah Presiden Wilson. Beliau sendiri nanti akan menjadi presiden ya di Amerika Serikat setelah beberapa saat dari perjuangan sosialisasinya. Berusaha. Kemudian John Dewey ini memang tokoh yang berupaya untuk merubah atau mengkonstruksi sosial termasuk bidang pendidikan dengan aliran progresivisme. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya progresivisme ini, ciri khasnya adalah belajar terpusat pada anak. Belajar terpusat pada anak itu akibat kedua adalah belajar harus aktif dan kreatif. Anaknya harus aktif. Dan ketiga, apa yang diselesaikannya adalah pembelajaran itu harus berbasis masalah. Oleh karenanya, wajar dalam proses pendidikan itu hari ini diangkat yang disebut dengan 5M. Ada bertanya, ada mengamati, ada menanya, ya, kemudian ada mengumpulkan informasi dari hasil pertanyaan tadi, maksudnya, kemudian mengolahnya atau mengasosiasi, dan akhirnya setelah diperoleh suatu kesimpulan lalu menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya mekanis ya, sangat mekanis dan sangat ilmiah. Tapi boleh jadi yang sangat ilmiah tadi dalam filsafat itu dalam beberapa saat, dalam beberapa kesempatan tidak humanis. Dalam artian tidak menghargai lagi orang yang bersifat kemanusiaan. Orang banyak bersifat hasil dan pragmatis atau sangat bersifat liberal ya. Dalam artian perjuangan atau jerih payah itu diukur dengan uang. Oleh karenanya ini boleh jadi dalam artian merubah ekonomi ya, ekonomi rumah tangga atau ekonomi negara yang tadinya kurang bagus atau terkebelakang dengan cara seperti ini. Banyak semboyan. Waktu adalah uang, kemudian kesempatan itu tidak diperoleh dua kali, jadi kesempatan itu adalah sungguh sangat berharga. Kalau kesempatan itu tidak digunakan, mungkin tidak diperoleh lagi kesempatan berikutnya. Jadi ini betul-betul meminta ya, meminta tindakan yang nyata ya. Makanya disebut dengan perubahan radikal, perubahan yang langsung, di mana melalui belajar, pengalaman belajar. Jadi ciri khasnya tadi adalah anak harus mengalami betul pembelajaran itu. Apa itu maksudnya mengalami? Dalam pendidikan, anak itu tidak boleh cuma cukup mendengar atau melihat, cuman harus melakukan, harus mengerjakan betul-betul persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi. Makanya ciri khasnya dalam pandangan filsafat ini adalah
pembelajaran terpusat pada siswa, siswa aktif. Makanya tadi ada model pembelajaran, ada model pembelajaran CTL. CTL itu adalah Student Center Learning. Kemudian ini harus menuntut aktif dan kreatif daripada anak. Dan yang terakhir harus berbasis masalah. Itu artinya siswa kalau tidak betul-betul mengerjakan apa yang dijadikan pembahasan, maka akan tidak memperoleh pendidikan itu. Makanya tadi berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dia belajar, pengalaman dia menyampaikan atau mengolah, mengasosiasi, dan menyampaikan yang dia kuasai. Dan yang terakhir, dia harus menyelesaikan kasus atau masalah, atau harus menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Kalau tidak seperti itu, maka bukan pandangan pendidikan ini. Lalu kalau tadi ditanya, ada pertanyaan, bahwa cocok tidak dengan kondisi saat ini. Kalau kondisinya saat ini masih bersifat pragmatis, atau masih bersifat jual beli harga, ada benda ada barang, begitu, ada harga dan ada barang, itu artinya pasti cocok, sangat sesuai, karena ini sifatnya sangat pragmatis, sangat nyata, begitu. Kalau tidak, maka tidak bisa sesuai dengan pembelajaran. Makanya tadi secara ontologis ya, secara sebab akibatnya, bahwa secara ontologi keberadaannya sesuai dengan sebab akibat. Begitu belajar, maka dia dapat menguasai ataupun mendapatkan keterampilan. Kalau tidak, kita ini bukti nyata ya, kalau siswa itu cuma merasa memahami apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan di dalam kelas, kemudian dengan indera matanya, dengan telinganya, dia pasti memahami apa yang disampaikan. Seperti yang saya sampaikan saat ini, kalian itu bersifat mengakui bahwa itu benar dan itu dapat dipahami, tapi tak melakukan atau tidak membuat catatan, maka tidak mungkin untuk bisa menguasainya. Cuman dalam akal hayal atau hayalan saja. Maka dari itu secara ontologis daripada filsafat ini harus ada dan menjunjung tinggi daripada sebab akibat. Kalau belajar maka bisa menguasai mata pelajaran. Kalau tidak belajar dengan yang dimaksud belajar bermakna, yaitu mengalami, boleh tadi dikatakan praktek, tapi maksudnya praktek itu penekanannya pada ada teori dan dipraktekkan teorinya. Artinya dikasihkan contoh. Kita bisa menjelaskan suatu konsep, tapi harus ada contoh nyata. Contoh nyata itu maksudnya penerapannya dalam kehidupan kita. Jadi itu boleh jadi dikatakan praktek. Jadi kalau orang cerita tentang berlari dan menendang bola, katakan dia seperti itu, maka harus betul-betul ada bolanya dan itu ditendang betul-betul. Jadi kita dapat merasakan. Dan itu contoh paling sederhana ya. Begitu ada komentator sepak bola, dia sepertinya sangat mahir untuk mengarahkan dan mencapai gol, mencapai gawang ya. Tapi kenyataannya setelah menendang bola tidak semudah itu, walaupun gawangnya itu cuma beberapa meter dari badannya, tapi pasti apakah terarah atau berhasil dia menendang, justru ini jadi pertanyaan dan keyakinan orang tentang dia mampu untuk melakukan pekerjaan ataupun permainan itu apabila dia nyata dalam medan ataupun situasi yang terjadi. Jadi dalam hal ini orang bisa menyebut bahwa praktek, ada pembelajaran praktek.
Oleh karenanya itu kalau seperti ini ya, setiap mata kuliah itu atau setiap mata pelajaran itu ada prakteknya. Jadi ada prakteknya. Gimana kalau ada prakteknya? Kalau tidak ada praktek itu tidak berhasil tidak? Iya, karena memang kita tuh menghendaki kenyataan daripada apa yang kita nyatakan. Jadi kalau ada cerita atau ada narasi atau ada istilah ataupun ada definisi, itu harus ada kita mencarikan contohnya. Dan contoh itu jadi bisa bertahan atau dalam situasi yang lain, dicarikan contoh yang lain yang berbeda dalam konteks yang sama ya. Jadi konsepnya sama tapi keadaannya bisa berbeda. Sehingga kalau ada perubahan soal, maka dapat diselesaikan ataupun dapat dikerjakan. Intinya yang saya mau sampaikan, pertama ya, aliran ini menghendaki anak itu minimal 3, yaitu pertama, sungguh-sungguh atau mahasiswa itu betul-betul mengikuti mata pelajaran. Artinya, pembelajaran bermakna. Pembelajaran itu terpusat pada dia. Jadi maksudnya dia, si mahasiswa secara individu itu dia tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Dia tidak boleh mengharapkan atau menggantungkan harapannya kepada jawaban kawannya. Atau jawaban gurunya, atau jawaban siapa sajalah. Oleh karenanya dia wajib tidak percaya terhadap jawaban orang lain, maka dia otomatis harus belajar secara mandiri sebelum mata pelajaran itu dimulai. Jadi kalau hari ini sudah tahu ada jadwalnya, maka dengan materi yang terjadwal itu sebelum masuk mata pelajaran ini, apakah malam tadi atau kemarin, dia harus membaca mata pelajaran ini. Sehingga boleh dikatakan dia dapat menjunjung tinggi asas belajar terpusat pada dirinya. Kemudian yang kedua, siswa ini harus aktif dan kreatif. Aktif itu maksudnya dia bisa menyampaikan, menjelaskan apa yang dimaksud dalam materi itu. Ditanya atau dia pun menjelaskan, apakah dia bertanya ataupun dia menjelaskan, maka wajib dia benar apa yang dikatakannya. Jadi dia harus betul-betul aktif. Kalau tidak aktif itu ada latarnya, yaitu dia tidak menguasai mata pelajaran itu. Kalau tidak menguasai, istilahnya dia tidak melakukan pembelajaran secara terpusat pada dirinya. Maksudnya dia tidak terlibat. Nah, kemudian yang terakhir, dia harus dapat menyelesaikan masalah. Makanya disebutkan dengan pembelajaran berbasis masalah. Masalah itu adalah menyelesaikan soal yang dibebankan sesuai kepada konteks mata pelajaran itu. Oleh karenanya ada 3 ya ciri khas daripada filsafat pendidikan ini, yaitu pertama tadi pembelajaran terpusat pada siswa atau mahasiswa, kemudian pembelajaran ini harus aktif, siswanya harus aktif, dan yang ketiga pembelajaran ini berbasis masalah. Oleh karena itu sangat cocok dengan langkah daripada pembelajaran 5M, yaitu dia harus mengamati, harus mempersiapkan dirinya, dia harus menanya, kemudian dia harus mengumpulkan informasi dari hasil pertanyaan tadi. Kan pertanyaan itu kan dia sudah sebenarnya membaca, cuma harus menanyakan lagi hal-hal yang tidak dia mengerti di balik yang dia pelajari. Kemudian yang terakhir, dia harus memaknai daripada pertanyaan itu yang disebut dengan mengasosiasi. Artinya yang telah dia kumpulkan, informasi yang dikumpulkan disusun, mana yang lebih dulu, yang mana yang saat ini, dan mana yang akan datang, atau terurut dari mulai latar, kemudian rumus, kemudian penyelesaian, pengerjaan proses, dan hasil ya. Ini intinya. Kemudian kita ya
bagus saja kalau setiap persoalan itu dibahas dalam beberapa aspek landasan filsafat filosofis. Nah, filosofis itu kalian harus pahami apa itu filosofis. Itu maknanya asumsi-asumsi atau apa-apa saja yang menjadi kriteria pokok dalam pembahasan ini. Itu asumsi, itu makna secara filosofis, maka orang menyebutkan filosofis. Kemudian kedua, ontologi ya. Ontologi itu adalah kesesuaian yang berlaku ini sesuai dengan hukum sebab akibat. Jadi ada penyebab dan ada sebab dan ada akibat. Kemudian epistemologi itu adalah artinya epistemologi itu adalah asal mulanya daripada konsep ini apa. Dan aksiologi adalah nilai-nilai ya. Tadi contohnya cuman bahasa. Bahasa itu ada faktor kebenaran. Tadi kan ada nilai-nilai, kalau aksiologi itu adalah nilai-nilai, kemudian kebenaran, keindahan, religius, itu seluruhnya adalah aksiologi. Kemudian yang terakhir tadi kebahasaan. Jadi secara verbal, secara makna bahasa, bahwa disebutkan dalam makalah ini aliran progresivisme ini bermakna sebagai sarana ekspresi, menyampaikan apa yang berada dalam perasaan seseorang, sehingga dia dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang dia maksud, berarti menggambarkan sesuatu capaian daripada seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi memang kita paham ya, bahasa ini adalah sarana untuk menyampaikan ide, pemikiran, perasaan, kecerdasan dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam hal ini kita perlu mengingat juga nilai-nilai lain atau hakikat secara progresif, secara aksiologi itu ada nilai-nilai itu adalah moral ataupun budaya boleh, kemudian kebenaran saat ini betul orang bisa dapat dikatakan belajar apabila dia telah mengalami, itu adalah suatu kebenaran. Kemudian keindahannya apa saja dalam filsafat ini. Tentu saja keindahannya itu kepuasan dalam hati. Kalau dia tidak terlibat dalam mata pelajaran, maka dia tidak akan mendapatkan kepuasan atau kecintaan terhadap mata pelajaran itu. Kemudian religion atau kepercayaan, maka keyakinan seseorang terhadap kebenaran itu apabila berbasis sebab akibat ataupun ada makna dan ada hasil daripada hasil belajar itu ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam artian kita semua dapat memahami seluruh daripada mata kuliah, khususnya mata kuliah filsafat, itu harus diarahkan pada atau dapat menjawab empat landasan ini, atau filosofis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Kalian atau kita semua akan bisa memahami dengan gampang apabila ini kita sederhanakan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kebermaknaan atau kemampuan alam pikir kita masing-masing. Sampai di sini saya ada waktu untuk respon sedikit kalau ada yang ditanyakan. Kemudian saya kembali ingatkan ya bahwa presensi itu tidak bisa diapa-apa kalau nanti setelah berakhir ataupun sampai pada akhir mata kuliah. Jadi saya mungkin bisa membantu dalam artian mengubah yang tadinya terlupa untuk bisa presensi. Tapi dalam beberapa hal tentu saja kita harus meminta bukti bahwa
yang bersangkutan ikut tidak dalam kuliah ini. Jadi tidak benar juga kalau kita tanpa makna ataupun tanpa bukti daripada kehadiran tersebut ya. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Boleh kalau ada pertanyaan atau